Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas belajar di luar kelas hari ke-20 yaitu kurikulum baca 5. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kurikulum baca 5. Bagian A, D4HVK. Apa kepanjangan dari D4HVK? D4HVK adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari D4HVK? D4HVK adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar atau 4HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syarat dalam mengenalkan D4HVK yaitu materi 4HVK harus sudah tercapai. Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utama dari D4HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK. Sedangkan tujuan khusus dari D4HVK adalah agar anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Cara motivator mengenalkan D4HVK yaitu dengan cara berdialog umum menggunakan bahasa bimba atau verbal kata, bernyanyi lagu bimba atau labimba, bercerita, dongeng, dan permainan. Pertanyaan keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Tahap selanjutnya setelah D4HVK adalah D4HVS. Namun harus diperhatikan syarat lain yaitu 4HVS harus sudah tercapai. Bagian B, D4HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4HVS? Kepanjangan dari D4HVS adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari D4HVS? Pengertian dari D4HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Syarat sebelum mengenalkan D4HVS yaitu materi 4HVS dan D4HVK harus sudah tercapai. Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Tujuan utama dari D4HVS adalah agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVS. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Cara motivator mengenalkan D4HVS yaitu dengan cara berdialog umum menggunakan bahasa bimba atau verbal kata, bernyanyi lagu bimba atau labimba, bercerita, dongeng, dan permainan. Pertanyaan keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Tahap selanjutnya setelah D4HVS yaitu D5HVS. Namun harus diperhatikan syarat lain yang harus sudah tercapai yaitu 5HVS. Bagian C, D5HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D5HVS? Kepanjangan dari D5HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari D5HVS? Pengertian dari D5HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Syarat sebelum mengenalkan D5HVS yaitu 5HVS dan D4HVS harus sudah tercapai.
Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Tujuan utama dari D5HVS yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5HVS. Sedangkan tujuan khusus dari D5HVS yaitu anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Cara motivator mengenalkan D5HVS yaitu dengan cara berdialog umum menggunakan bahasa Bimba atau verbal kata, bernyanyi lagu Bimba atau labimba, bercerita, dongeng, dan permainan. Pertanyaan keenam, apa tahap selanjutnya dari D5HVS? Tahap selanjutnya dari D5HVS yaitu B1D. Namun harus diperhatikan syarat lain yang harus sudah dipenuhi yaitu B1C. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.